Apa ciri khas keluarga yang diberikan kebaikan? Apa diberi harta, apa usah diberi anak yang cantik-cantik? Enggak, seperti itu. Enggak. Sama juga keluarga yang baik itu tadi ciri khasnya keluarga yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya Pak Ustaz, ada. Buka surat Al-Mu'minun ya. Ya. Surat ke-23, surat ke-23 ayat 55 ya. Mari kita buka surat dulu. Ayat ini kalau berbicara ini nyelkit banget ayatnya. Ini nyelkit banget ayat ini. Tapi kalau saya baca ini Ustaz nyelkit lah, ini ayat ngomongnya nyelkit memang ayatnya ini. Al-Quran itu kadang kalau ingat itu jadi nyelkit juga. Ini bagi orang-orang yang GR kalau diberi harta banyak, dia merasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 55 yaksabuna annama numituhum bi mim mali wal banin nusarium lahum fil khairat bal la yashurun. Apakah mereka mengira kalau kami ngasih harta mereka, anak sing sukses, insinyur, dokter, nusarium lahum fil khairat, kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka, bal la yashurun, enggak, mereka itu enggak sadar. Bukan itu. Keluarga yang diberi kebaikan itu bukan itu. Anakmu ya, bisa golek duit akeh dan subuh tidur itu bukan kebaikan. Anakmu dari dokter ya. Tapi jarak masjid dan rumahmu 100 meter, anakmu nonton sinetron di waktu maghrib, ya, itu bukan kebaikan. Nah terus apa Pak Ustadz ciri khasnya? Lah 57-nya ini. Keluarga yang diberi kebaikan oleh Allah ciri khasnya innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya, sungguh keluarga yang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan mereka sangat berhati-hati dalam melakukan amal perbuatannya. Rupanya keluarga ahlul jannah ini ciri khasnya ini loh, seperti itu. Bukan kasih harta, bukan kasih ya seperti itu. Ya, Ibu-ibu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingat berkenaan dengan ayat ini. Ada seorang perempuan ya, penjual susu. Penjual susu murni, susu sapi murni. Kebiasaan Khalifah Umar bin Khattab itu kalau malam pasti dia berusukan ya, ke pinggir kota Madinah. Tiba-tiba dia berhenti di sebuah gubuk reot milik penjual susu ini, milik penjual susu, satu keluarga penjual susu, ibu dan anak, ibu perempuan, anak perempuan. Setelah capek Umar bin Khattab berhenti di situ di depan gubuk reot itu ya, sendenan, kemudian mendengar dialog ibu dan anak ini. Ibunya ngomong, "Nak, campuri susu sapi ini dengan air supaya kita dapat untung banyak. Kalau dijual murni tok ini kita untungnya dikit," seperti itu. Campuri susunya dengan air. Kemudian anaknya ngomong, "Lah Umar bin Khattab khalifah kita kan memerintahkan kita untuk jujur, Bu. Ya. Jujur, jangan berdusta. Ya. Jangan ngapusi kalau dagang." Ibunya ngomong, "Enggak ada, Umar bin Khattab enggak ada. Umar ini di rumahnya malam-malam tidur pasti sore." Umar denger ini di depan rumahnya. Kemudian anaknya ngomong ini tadi, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, orang yang sangat takut sama Allah. Anaknya ngomong, "Ya walaupun Umar tidur hari ini, tapi Allah itu enggak tidur loh, Bu. Allah melihat diri kita." Ini anak perempuan ini ngomong luar biasa. Langsung Umar pulang setelah sholat subuh. Sholat subuh berjamaah, masjid, pulang ketemu anaknya. Anaknya namanya Asim. Anaknya presiden ini. Anaknya presiden. Khalifah itu bukan presiden ya. Khalifah itu lebih besar lagi. Negara, maka dia jadi seorang khalifah. Menguasai beberapa negara. Umar ngomong, Sim, anakku, sekarang pagi ini kamu datangi gubuk reot di pinggir kota Madinah ya. Kamu ngomong sama ibunya, nembung lamar anak penjual susu itu ya. Suruh apa, Bu? Suruh ngelamar anaknya presiden, suruh nikahin ya, perempuan penjual susu. Dilamar. Ya. Akhirnya Asim bener datang ke gubuk reot itu, ngelamar anak perempuan itu. Anak presiden ngelamar anak penjual susu. Dan akhirnya menikah, Bu. Menikah, Asim bin Umar nikah dengan anak perempuan penjual susu. Dalam riwayat tidak disebutkan namanya. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, karena pernikahan ini dimulai dengan keluarga yang takut sama azab Allah, benar-benar lahir generasi yang sangat luar biasa. Asim dan anak penjual susu ini ya, melahirkan anak perempuan bernama Laila. Laila ini perempuan yang sangat solihah. Saking solehahnya akhirnya dinikahi seorang gubernur bernama Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan menikahi Laila
Akhirnya lahirlah anak yang sangat soleh, ditulis dalam tinta sejarah, bernama siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari siapa? Diruntut, semuanya lahir dari seorang penjual susu yang sangat jujur, perempuan soleh yang takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diruntut lagi Umar bin Abdul Aziz ini rupanya cicit dari Khalifah Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Sekilas saja, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang memiliki keberhasilan sangat luar biasa dalam memimpin negaranya. Ketika dia memimpin, kemudian ada zakat dari negaranya yang hendak dibagikan, semua penduduknya itu nggak mau terima zakat. Kenapa? Sudah berkecukupan semua. Dia Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kaji lagi, buka Google, search lagi siapa Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa. Peristiwa sakaratul mautnya juga luar biasa. Anaknya dikumpulin lah, ini nanti ya. Nanti kita intermezzonya geser-geser, nanti nggak pas, nggak nyanda waktunya itu. Lahir dari mana? Lahir dari keluarga yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Ya. Anak presiden nikahi penjual susu. Tapi lahir Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Ya. Nah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu. Makanya harus punya visi besar dari keluarga yang punya visi besar, maka akan lahir anak-anak yang luar biasa. Sekarang itu tadi sedikit mukodimah, ya, kita akan berbicara tentang peran perempuan atau perempuan ibu dalam rumah tangga. Anissa, kembali lagi ke Anissa ayat 34. Di situ ada ciri khas karakter perempuan yang solihah, disebutkan yang sangat gamblang dan sangat lugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaib bima hafidallah. Ya, perempuan solih itu perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, hafidatul lil ghaib bima hafidallah, dan menjaga dirinya, memelihara dirinya ketika suaminya nggak ada di rumah. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya ketaatan seorang istri terhadap suami, qanitatun, itu berpengaruh besar terhadap ketaatan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ridho Allah terhadap seorang istri itu ridhonya suami. Itu berbanding lurus, Jadi seorang istri ini contoh, kenapa Allah akan meridhoi seorang perempuan, seorang istri ketika suaminya ridho? Karena memang itu rumusnya seperti itu. Kalau seorang istri sudah gak beres sama suaminya, pasti dia akan gak beres sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, seorang istri puasa sunnah nih. Puasa sunnahnya itu nggak berarti apa-apa, nggak dapat pahala, padahal puasa sunnah itu berpahala. Itu nggak dapat pahala, nggak dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa? Ketika nggak dapat ridho dari suaminya, nggak dapat izin dari suaminya. Makanya Rasulullah mengatakan la yahillu lil mar'atin antasum wa yawjuha syahidan. Nggak halal bagi seorang istri, ya, berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di sisinya kecuali sudah dapat izin dari suaminya. Ini ya berbanding lurus ya. Ridho suami, ridho Allah. Kalau suami nggak ridho, jangan berharap dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya suami itu hampir-hampir jadi Tuhan bagi seorang istri. Perhatikan ya. Suami itu hampir-hampir jadi Tuhan bagi seorang istri. Makanya hadisnya masyhur. Seandainya ini Rasulullah mengatakan, seandainya aku boleh perintahkan seseorang itu untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan para istri untuk sujud sama siapa? Sama suaminya. Gitu ya. Suaminya itu hampir-hampir suami itu jadi Tuhan bagi istrinya.